بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman tidak takut akan kaum muslimin. Jadi Nabi bersabda, lanjutan dari hadis tadi, وَلَا يَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ سُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kalian. Ya. Al-mahabbata minkum. Mahabbah ini dari kata haibah. Haibah itu sudah jadi bahasa Indonesia, Pak. Hebat. Orang yang hebat, ya kan? Nah, orang yang haibah itu orang yang punya wibawa, Pak. Kalau orang punya wibawa, maka orang lain, siapapun dia, ya, baik kawan maupun lawan, itu akan ada rasa hormat kepada orang yang punya wibawa itu. Ya. Dan sepanjang sejarah umat Islam banyak contoh-contoh para tokoh-tokoh Islam yang karena punya haibah, ya kan, itu catatan tentang kehebatannya itu luar biasa. Ya, di antara sahabat yang terkenal punya haibah itu adalah Umar bin Ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau itu sahabat yang punya haibah, ya. Dan beliau itu disegani, beliau itu ditakuti, beliau itu dihormati, dikagumi, ya kan? Termasuk oleh musuh. Makanya ketika kaum muslimin berhasil membebaskan Baitul Maqdis, jadi Yerusalem berhasil dibebaskan dari pengaruh Romawi, Rum, ya kan? Dan tentara Rum akhirnya meninggalkan wilayah itu, maka orang-orang di Palestina, yang sebagian besar sudah mengikuti agamanya orang-orang Rum itu, agama Nasrani, ya kan? Ketika akan terjadi serah terima, ya, kunci Baitul Maqdis, mereka nggak mau menyerahkannya kepada sembarang pemimpin umat Islam, tapi mereka maunya kepada sang khalifah yang waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebab mereka mendengar bahwa Umar bin Khattab ini seorang yang punya haibah, punya wibawa, ya kan? Dan mereka ingin sekali berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dan di luar dugaan mereka, ternyata Umar bin Khattab hanya mengadakan safar dari Madinah sampai ke Baitul Maqdis berdua saja, dengan satu kendaraan lagi, yaitu seekor keledai saja. Ya. Jadi Umar bin Khattab dengan seorang pelayannya, pembantunya, pergi safar menuju ke Baitul Maqdis. Dan sebelum safar, Umar bin Khattab sudah membuat aturan main. Ya. Selama perjalanan, karena kendaraan kita cuma satu, kita akan bergantian naik keledainya. Gitu. Nah, ajudannya ini mengatakan, oh tidak Amirul Mukminin, cukup. Engkau saja yang naik, aku jalan saja. Kalau aku lelah nanti aku akan bilang, aku lelah, kita istirahat. Kata Umar, enggak bisa. Itu enggak adil, kata Umar. Ya kan? Kendaraan kita cuma satu, perjalanan jauh. Ya kan? Kita harus bergantian. Nah, karena Umar sudah memutuskan begitu, ya sudah, jalanlah rencana itu. Namun qadarullah, ketika sudah mendekati Baitul Maqdis, justru sedang giliran ajudannya yang naik keledai. Gitu. Nah, ajudannya ini sudah mulai merasa tidak enak. Karena dia tahu Umar bin Khattab disambut di Baitul Maqdis. Dan mereka tidak tahu wajahnya Umar seperti apa. Dan pastinya mereka akan menduga yang naik keledai itulah sang khalifah. Sehingga mulailah sang ajudan ini memberanikan diri berbicara, wahai Amirul Mukminin, kita sudah hampir sampai tujuan. Apa enggak sebaiknya engkau yang naik keledai, biar aku yang jalan? Kata Umar, siapa yang merubah peraturannya? Ya kan, saya sudah bilang kita akan bergantian, ya. Dan sekarang giliran engkau, ya kan? Tapi nanti bagaimana orang mengira aku yang khalifah? Ya nggak apa-apa, kata Umar. Ya kan? Nah, jadi akhirnya benar disambutlah sang ajudan ini oleh masyarakat Nasrani
di Baitul Maqdis. Ya tentunya salah tingkah dia, ya kan? Tapi akhirnya setelah mereka tahu, mereka semakin hormat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah mengatakan ketika umat Islam ini tidak berbobot, tidak ada isinya, ya, akhirnya hilanglah haibahnya umat ini. Dan kalau hilang haibahnya umat ini, maka bangsa-bangsa lain nggak nengok lagi kepada kita, Pak. Kalaupun mereka menengok dengan sebelah mata. Ya, kalau saya bilang sekarang bukan dengan sebelah mata, Pak. Nggak ditengok. Umat Islam tuh nggak ditengok, nggak direken. Ya, kalau kata orang dulu tuh nggak direken, Pak, nggak diperhitungkan. Gitu. Makanya ketika sekarang kita mendengar ada penganiayaan terhadap umat Islam di negeri manapun, mau itu di Israel kah, mau itu di Cina kah, mau itu di India kah, ya kan? Itu orang-orang kafir itu, kafir harbi itu, melakukan penganiayaan kepada umat Islam itu seperti nggak punya rasa takut sama sekali, Pak. Nggak ada rasa takutnya. Ya, kenapa? Ya karena memang umat Islam ya sudah berada dalam kondisi titik nadir, ya, titik nadir. Kita ini dalam kondisi titik nadir sekarang ini, Pak. Sehingga menyebabkan kaum kafir harbi ini ya berbuat seenaknya tanpa ada rasa khawatir sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya pun kita bicara lembaga dunia yang mestinya menyelesaikan masalah, sebut saja PBB gitu kan, ya apalagi, ya mereka tahu di PBB itu ujung-ujungnya ada jager-jagernya the big five, ya kan, the big five-nya kafir semua, Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya kan, semuanya pasti akan berpihak kepada orang-orang kafir, nggak berpihak pada umat Islam. Jadi kalau kita sekarang dengar ada resolusi PBB yang digolkan, yang isinya adalah anti-Islamofobia, ya kan? Kalau saya merasa ini cuma sekedar hiburan saja buat kita, Pak. Ini hiburan saja buat kita, ya. Jangan kita andalkan, Pak. Karena pada hakikatnya Islamofobia itu terus dihidupkan, Pak. Terus diramaikan, disemarakkan dalam realitas kehidupan kita sekarang ini, ya. Nah, yang justru harus sadar tuh kita, Pak. Bahwa kenapa kok kita bisa kehilangan haibah di mata mereka, ya karena kita membiarkan diri kita menjadi orang-orang yang tidak berisi, tidak berbobot, Pak. Nah, kita nggak bosen-bosennya mengatakan saya ini orang awam, ya kan, saya ini orang awam. Oh, awam terus, Pak. Kalau awam terus ya akhirnya nggak pernah bisa mengambil keputusan. Kalau nggak pernah bisa mengambil keputusan ya akhirnya pihak lain yang ngambil keputusan buat kita. Nauzubillahi min dzalik, ya.